Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman semuanya, untuk malam hari ini kita pertemuan perdana dengan kajian kitab yang baru, yaitu At-Tibyan fi Ulumil Quran. Ya, ini kajian baru di tahun ini. Insyaallah ini kita akan belajar tentang Ulumul Quran. Ya. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni hafizahullah. Ini beliau termasuk ulama kontemporer yang baru saja wafat beberapa tahun yang lalu. Ya, sedikit kita coba melihat biografi singkat beliau. Syekh Ali As-Sabuni. Ya, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni itu nama aslinya adalah Muhammad Ali bin Jamil As-Sabuni. Lahir di kota Halab, Syria, Suriah hari ini. Kota Halab pada tahun 1928 Masehi. Nah, ayahnya Muhammad Ali As-Sabuni yaitu Jamil As-Sabuni itu guru pertama dari Syekh Ali As-Sabuni yang membimbingnya hingga menjadi ulama besar. Ya, pertama sekali yang diajarkanlah tentang bahasa Arab, ilmu waris dan ilmu-ilmu dasar, yaitu ilmu akidah dan fikih ibadah. Dan pastinya di awal usia yang beliau juga menghafalkan Al-Quran 30 juz. Ini sebagaimana Imam Badruddin tadi yang mengawali karirnya dibimbing oleh ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri itu yang mengawali bagaimana kehidupannya ke depan Imam Badruddin. Begitu pula Syekh Ali As-Sabuni seperti itu. Jadi Syekh Ali As-Sabuni ini yang pertama sekali membimbing dan menjadi gurunya adalah ayahnya sendiri. Ya, belajar bahasa Arab, ilmu waris. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan bagaimana pentingnya ilmu nahwu dan sorof untuk mengkaji ilmu-ilmu dalam Islam. Ya, seperti itu. Nah, Syekh Ali As-Sabuni itu S1 dan S2-nya beliau dapatkan di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Ya. Beliau belajar di Kairo, Mesir. Kemudian diminta mengajar di Ummul Qura dan King Abdul Aziz, Mekah. Hingga kemudian menjadi guru besar profesor di tafsir Al-Quran dan di Rosah Islamiyah. Nah, beliau ini sering diundang kemana-mana untuk mengisi kajian terutama tentang ulumul Quran. Di antara kitabnya yang paling masyhur adalah Sofwatut Tafasir dan Rawai'ul Bayan. Ini kitab tafsir khusus membahas tentang ayatul ahkam, Rawai'ul Bayan. Jadi ayatul ahkam, para ulama sebagian menjelaskan bahwasanya dari 6.232 ayat Al-Quran itu ada sekitar 500 ayatnya itu membahas tentang ayat-ayat hukum. Ya, seperti hukum sholat, ibadah mahdhah yang lain, jihad, munakahat, kemudian jinayat, itu dijelaskan dalam Al-Quran. Ada sekitar 500 ayat. Ya. Jadi sebenarnya makanya kalau dibilang Al-Quran itu hanya berisi hukum halal haram, enggak juga. Jadi dari 6.000-an ayat hanya 500 ayat yang membahas tentang ayat-ayat hukum. Nah, selebihnya nanti ada pembahasan-pembahasan lain. Nanti kita akan mempelajari di ulumul Quran ini dari 6.000-an ayat itu apa saja isi kandungan Al-Quran. Dan dari 6.232 ayat itu nanti ada versi-versi lain. Ternyata ada banyak pendapat tentang jumlah ayat dalam Al-Quran. Nah, seperti itu ya. Ada yang memasukkan bismillah sebagai ayat dari Al-Quran, ada yang menafikan bismillah daripada ayat Al-Quran. Itu penting mempengaruhi jumlah ayat Al-Quran. Itu seperti itu ya. Nah, Syekh Ali As-Sabuni ini beliau wafat baru saja tahun 2021 kemarin, jadi pas Covid ya. Di Yalova, Turki, kota Yalova, Turki, baru saja wafat. Beberapa video beliau ada banyak di YouTube, nanti Anda bisa buka Syekh Ali As-Sabuni. Kalau tidak salah beliau pernah diundang ke Malaysia atau Indonesia, itu ada penerjemahnya, itu nanti bisa dilihat. Tapi kalaupun yang bahasa Arabnya juga bisa dibuka, nanti pakai subtitle YouTube ya. YouTube juga punya subtitle sekarang ya. Jadi bisa diikuti kajian-kajiannya. Ini kurang lebih biografi singkat tentang Syekh Ali As-Sabuni ya.
Sekarang kita masuk ke kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran. Kalau yang sudah download PDF-nya, buka muqaddimah yang ketiga, halaman 5. Siapa yang baca? Belum 7. Siapa yang baca? Ya, boleh. Biar pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala muqaddimatat tab'ati thalithati. Alhamdulillahi anzala kitabihil mubini tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan lil mu'minina wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalina. Ada harokatnya ya? Enggak ada, Ustaz. Oh, enggak ada. Ya. Gundul. Gundul, Ustaz. Tadi muqaddimata kenapa muqaddim? Oh, yang atasnya ada, Ustaz. Muqaddimata. Ya. Qala al-musannifu. Ya. Lanjut. Al-mab'utsu rahmatan lil alamina wa ala alihi wa ashabihi syumusun al-hidayatu Syumusul hidayah. Maaf ilaih. Syumusul hidayati wan nujumul urfani irfani wan nujumul irfani wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallim tasliman wasallama tasliman katsiran amma ba'du. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahul mubin. Jadi di muqaddimah cetakan ketiga, muqaddimah tab'ah ats-tsalitsah. Muqaddimah cetakan yang ketiga. Jadi artinya buku ini sudah dicetak beberapa kali, ini cetakan yang keempat. Ya. Cetakan yang keempat. Tapi cetakan yang keempat itu muqaddimahnya singkat saja, makanya coba kita lihat muqaddimah dari cetakan yang ketiga. Alhamdulillah anzala kitabahul mubin. Segala puji bagi Allah, anzala kitabahul mubin, yang telah menurunkan kitabnya yang jelas. Tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelas atas segala sesuatu. Nah, makanya dalam Al-Quran itu sifatnya ilmiah. Jadi mukjizat Al-Quran itu bentuknya sifatnya ilmiah. Pengetahuan, petunjuk, hidayah, ilmu, hukum, ya, sains itu ada di dalam Al-Quran. Wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Nah, tapi dia itu menjadi hidayah wa rahmatan lil mu'minin, hanya kepada orang-orang yang mengimaninya. Jadi walaupun kalau dia tidak mengimani, dia pelajari Al-Quran sedalam-dalamnya, tetap tidak akan mendatangkan hidayah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada asyraful anbiya. Asyrafu ini apa? Isim apa? Ada yang tahu? Isim tafdil. Isim tafdil. Ya, isim yang melebihkan, ya, melebihkan satu. Aslinya syarifun. Ya. Syarif itu mulia. Tapi ketika lebih mulia atau sangat mulia atau paling mulia, maka menjadi asyraf. Fadilun, utama. Afdol, yang lebih utama. Gitu ya. Ala asyrafil anbiya, nabi yang paling mulia, wal mursalin, nabi dan rasul yang paling mulia. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Al-mab'uts rahmatan lil alamin, yang diutus sebagai rahmat kepada seluruh semesta alam. Jadi nabi itu bahkan tidak hanya alam manusia, alam jin pun itu menjadi objek daripada risalah Nabi Muhammad. Makanya kalau kita baca di sirah itu ada suatu ketika Nabi dengan para sahabatnya singgah di sebuah bukit, dan kemudian
Nabi menyuruh para sahabat untuk berdiam sendiri sebentar di suatu tempat, dan Nabi masuk ke dalam gelap gulitanya hutan di bukit itu untuk kemudian bertemu dengan bangsa jin. Ya, makanya dalam Quran ada Quran surat jin, inna sami'na Qur'anan ajaba. Jadi jin itu mendengarkan bacaan Al-Quran kita, mendengarkan bacaan Quran para nabi dan para sahabat. Nanti di surat Al-Ahqaf juga diterangkan lebih jauh bahwasanya mereka itu mendengarkan Al-Quran, wahyu yang pernah diturunkan juga kepada Nabi Musa. Dan ini adalah suatu yang hak, dan kemudian mereka mendatangi kaum mereka dan kemudian mendakwahkan kepada bangsa jin. Jadi orang-orang yang mengikuti Al-Quran ini mereka akan mendapatkan kemuliaan, sedangkan yang mengingkari Al-Quran ini mereka akan ditenggelamkan ke dalam api neraka. Jadi Al-Quran ini bangsa jin iya, bangsa manusia juga iya. Jadi alamin, semesta alam. Wa ala alihi wa ashabihi, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Syumusul hidayah. Syumus ini penerang atau apa? Maknanya. Ya. Ini penerang hidayah atau cahaya petunjuk. Ya, cahaya petunjuk. Wa nujumul irfan, dan bintang. Nujum ini jamak dari najmun. Kalau syumusun jamak dari syamsun. Walaupun sebenarnya matahari itu tidak hanya satu. Nujumul irfan, bintang ilmu pengetahuan. Wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, serta para pengikutnya yang mengikutinya dengan penuh keimanan dan ketundukan hingga akhir hari kiamat. Wassallama tasliman kariman. Salam terbaik dan terbanyak untuk mereka semuanya. Lanjutkan. Fa innal Qur'anal 'azima mu'jizatun Muhammadun al-khalidatu wa hujjatuhu daimati annatiqatu bi sidqi risalatihi wa huwal burhanu ala annahu al-wahyi ala annahu al-wahyu al-ilahiyyu al-munazzalu ala hadha an-nabiyil ummi alladhi lam lam yatalaqqa ilman ala yadi insanin wala urifa lahu salatun la silah wala urifa lahu sillatun la bi ahadin min ulama'i ahlil kitabi wa huwa ma'a dhalika la ya'riful qira'ata walal kitabata wa jaa'a bi hadzal kitabi al-mu'jiz kaburhani sati kaf huruf apa? Ya, jar. Jadi kalau masuk huruf jar Kaburhanin sati'un. Sati'in. Ikut yang sebelumnya. Man'ut. Ya. Kaburhanin sati'in wa dalilin qati'in ala annahu wahyun min indi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Ya, Al-Quran ini adalah mukjizat yang agung, mukjizah khalidah. Mukjizah khalidah itu berarti mukjizat yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Ya, tidak terikat oleh waktu dan tempat. Khalidah ini abadi. artinya abadi. Ya.
tidak terikat oleh waktu dan tempat. Berbeda dengan mukjizat Nabi Musa yang mungkin punya tongkat, yang tongkatnya itu hanya terbatas waktu dan tempat. Terbatas waktu hanya ketika dipegang oleh Nabi Musa, hanya terjadi di zaman ketika Nabi Musa hidup. Ketika Nabi Musa sudah wafat, maka tongkatnya tidak berfungsi lagi. Jadi walaupun kemudian diwariskan, ya diwariskan kepada umat setelahnya, itu tidak ada fungsi apapun selain hanya sebagai pajangan atau dijadikan museum gitu ya. Atau kalau dapat oleh kolektor nanti akan dijual ya. Ini malah jadi bisnis. Al-Quran juga bisa jadi bisnis ya? Bisa jadi nggak? Bisa cuma diancam Gitu ya. Astagfirullah. Quran itu bisnis kan. Mujizat Nabi Isa juga seperti itu, hanya terbatas waktu dan terbatas oleh tempat. Ya, mujizat Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu. Ya. Ya, jadi terbatas. Wa hujjatuhu ad-daimah. Dan bukti nyata kerasulan Nabi SAW yang tidak terbantahkan. Ya, an-natiqah bisidqi risalatihi. Jadi bukti nyata yang tidak bisa terbantah. Wa huwa al-burhanu ala annahu al-wahyu ilahi. Ia adalah wahyu ilahi yang diturunkan kepada seorang nabi. Ya. Al-munazzal ala hadzal nabi al-ummi. Al-ummi ini berarti seorang nabi yang buta huruf. Jadi tidak penjelasan al-ummi ini di setelahnya alladzi lam yatalaqqa ilman ala yadi insanin. Nabi disebut ummi itu adalah orang yang tidak pernah belajar kepada siapapun. Tidak pernah belajar kepada siapapun. Ya. Kalau biasa anak-anak TPA sudah kita punya anak, atau ketika kita masih umur 5 tahun, 6 tahun sudah dimasukkan TPA, kita sudah belajar kepada orang lain. Seperti ini kita sudah belajar ke orang lain. Kita masuk kuliah sudah belajar kepada orang lain. Tapi Nabi tidak pernah kuliah, tidak pernah masuk TPA. Ya, tidak pernah di privat. Ya. Hanya pengasuhannya saja yang pindah. Ya, yang awalnya dari ibunya, kemudian kepada Halimah Sa'diyah, kemudian berpindah lagi kepada kakeknya, kemudian kepada Abu Thalib. Seperti ya. Jadi pengasuhannya. Sedangkan pengajaran Nabi tidak pernah belajar kepada siapapun. Wala urifa lahu silatun bi ahadin min ulama ahli kitab. Dan Nabi juga tidak pernah ada hubungan. Silah ini artinya hubungan. Silaturrahmi ya. Itu kata-katanya. Jadi silah itu hubungan, koneksi. Ya. Silaturrahmi, silaturrahim itu asal kata itu. Ya. Wala urifa lahu silatun bi ahadin min ulama ahli kitab. Nabi tidak pernah ada hubungan dengan salah seorang ulama dari ahli kitab. Jadi pada masa Nabi, ketika Nabi lahir di Mekah itu masih ada beberapa ulama ahli kitab Nasrani yang hidup di masa itu. Sebagaimana Nabi ketika dibawa berdagang oleh Abu Thalib ke Syam itu ya, dan bertemu dengan Buhairo. Ya, Buhairo ya. Dia ulama Nasrani dan meyakini Nabi Muhammad. Dia tahu Nabi Muhammad itu sebagai nabi karena ketika Nabi berjalan itu ada awan yang kemudian menaunginya. Kemudian ada tanda Nabi di pundaknya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nabi tidak ada hubungan beliau, Nabi tidak kenal karena masih belum mendapatkan wahyu pada saat itu. Wa huwa ma'a dzalika la ya'riful qiraa'ah wal kitabah, dan yang pasti yang namanya ummi itu la ya'riful qiraa'ah, tidak bisa membaca, walal kitabah, dan juga tidak bisa menulis. Itu untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa jaa'a bihadzal kitab al-mu'jiz, sehingga wahyu Al-Qur'an itu menjadi mu'jiz. Mu'jiz itu dari kata ajaza ya'jizu ajzan, artinya lemah. Mu'jiz artinya melemahkan. Kenapa artinya melemahkan? Kenapa mukjizat itu artinya melemahkan? Melemahkan setiap penentang yang menentang bukti, menentang Al-Qur'an. Jadi makanya ketika di kafir Quraisy itu ada namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu seperti kantor MPR. Ya. Jadi pejabat-pejabatnya kumpul di situ semuanya, mereka berembuk. Satu orang bilang, gimana kalau Muhammad ini kita bilang orang gila? Terus yang lain membantah, nggak bisa. Orang-orang pasti tahu dia itu tidak gila. Nggak bisa Nabi Muhammad itu dibilang gila karena dia orang yang baik, amanah, bahkan mendapatkan gelar Al-Amin. Oke, kita nggak bisa bilang dia gila. Ya udah, gimana kalau kita bilang dia penyihir saja?
Nggak bisa juga dia tidak menghembuskan buhul, ya tidak ada kemenyan misalkan ya, di rumahnya nggak ada kemenyan, nggak ada tengkorak-tengkorak atau yang menyeramkan seperti itu, nggak bisa disebutkan penyihir. Ya terus apa juga ini? Ya, mereka sampai bingung untuk ingin menyematkan hal negatif kepada Nabi Muhammad. Ya, sampai seperti itu ya. Ya sehingga karena sampai Abu Jahal sendiri meyakini bahwa ini memang apa yang dibawa oleh Nabi itu memang betul-betul bukan kalamnya Nabi, bukan sabdanya Nabi, bukan buatan Nabi, tapi itu betul-betul datangnya dari Rabbul Alamin. Tapi mungkin karena kecongkakannya sehingga beliau tidak masuk Islam. Kaburhanin sati, itu bukti yang sangat nyata sekali. Jadi nyata sekali Al-Quran itu ya. Bukti-bukti yang ada di dalamnya. Wa dalilun qati, dan dalil yang sangat jelas, sangat valid ya. Jadi kalau ada buku yang paling valid secara sanadnya itu adalah Al-Quran itu sendiri ya, itu valid sekali. Ala annahu wahyun min indi rabbil alamin, karena dia itu wahyu dari Rabbul Alamin. Nah, di sini dijelaskan kutipan dari surat Al-Ankabut, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya satu kitab pun dan tidak pula menulisnya dengan tangan kananmu. Kalau begitu pastilah ragu orang-orang yang mengingkarinya. Nah, tadi orang-orang kafir Quraisy itu ragu dengan lontaran-lontaran ejekan yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad. Mereka bilang gila, tapi Nabi Muhammad gak gila. Mereka bilang Nabi Muhammad kena sihir, Nabi Muhammad gak kena sihir. Mereka bilang Nabi Muhammad ini membuat sendiri Al-Quran itu enggak juga, karena terlalu bagus. Gak mungkin Nabi Muhammad gak pernah belajar kepada siapapun bisa membuat suatu hal yang sangat bagus seperti ini ya. Nah, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Makanya Al-Quran itu dijaga oleh Allah melalui perantara orang-orang yang menghafalkannya, orang-orang yang mengamalkannya. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang zalim. Zalim ini artinya dia melampaui batas. Zalim ini dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Harusnya dia Al-Quran itu mengimani, tapi Al-Quran itu dijadikan bahan pengingkaran. Harusnya Al-Quran itu membuat dia semakin beriman dan tunduk kepada Nabi, tapi justru sebaliknya Al-Quran itu membuat mereka semakin congkak dan semakin melawan apa yang dibawa oleh Nabi SAW ya. Kemudian satu paragraf lagi. Wa qad hawa hadzal Qur'anul 'azimu 'uluman wa ma'arifu wa ja'a bi ahkami wa tashri'atin fi mu'alajatil amradil ijtima'iyyati wasiyasiyati Wal iktisadiyah dulu. Oh, enggak ada. Iktisadiyah. Enggak ada, San. Oh, enggak ada. Ya, enggak apa-apa. Kan kelewat ya. Sia-sia terus tahayyirul albabi tuhayyirul albabi albaba. Setelah fiil isimnya tuh enggak mungkin kasroh ya, jadi itu kan fiil, tuhayyiru fiil. Nah isim setelahnya enggak mungkin kasroh, dia antara fathah atau dhammah. Kalau enggak jadi fiil dia jadi maf'ul. Seperti itu ya. Oke, nanti setiap fiil depannya ada isimnya nggak mungkin jadi kasroh. Oke, lanjut ya. Wa ya'jizu an muhakatiha wa mujaratiha fatahilun nubagha'i wal ulama'i wa fihi minal wujuhil bayaniyati wal balaghiyati ma la yastati'uhu fursanul balaghati wa fuhulul adba'i wa fuhulul udaba'i wa ahlul kalami. Walihada kana minal jadiri bil mushtaghliyani
mustaglina bil mustagliyina bid dirasatil qur'aniyati an yubayyinu linnasi ma hawa hadzal qur'anul majidu min usulil ulumi wal ma'arifu wa an yuwaddihu wujuhil i'jazu min kunuzi wa diqaiki Ya. Wadaqo. wadaqaiki. Ya. Ya, wa qad hawal Qur'an al-'azim 'uluman wa ma'arif. Ya, tadi Al-Qur'an itu mengandung ilmu pengetahuan yang salah satunya yang sains hari ini ya. Salah satu sains hari ini itu menjelaskan tentang kalau semakin sains itu berarti ilmu tentang alam ya, tentang alam ini. Misalkan seperti ketika seorang semakin berada di dataran yang semakin tinggi, maka oksigen itu semakin berkurang. Ya. Jadi kalau semakin tinggi, seperti kalau naik pesawat itu makanya dipersiapkan oksigen, alat bantu nafas itu ya. Kalau misalkan ada trouble. Nah di dalam Al-Quran disebutkan tentang famay yuridillahu wa ayyahdiyahu yashrah sadruhu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan ka'annama haraja fis sama. Jadi ka'annama yas'adu fis sama. Jadi orang-orang yang Allah sempitkan hatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala itu seperti kehidupannya akan sempit seperti orang-orang yang menaik ke langit, yas'adu fis sama. Jadi ketika orang naik ke langit, oksigen berkurang, itu akan susah bernafas. Jadi susah ya. Bagaimana Nabi tahu itu? Sedangkan Nabi belum pernah naik pesawat dan belum pernah melakukan eksperimen. Gitu ya. Kemudian dalam Al-Quran itu ada banyak lagi tentang ada api di dalam laut, kemudian ada marajal bahraini yaltaqiyan, ada dua laut yang kemudian bertemu. Gitu ya, dua garis bertemu. Sedangkan Nabi belum pernah mengarungi lautan. Nah, itu gimana mereka bisa menyebut bahwa Al-Quran itu ditulis oleh Nabi? Nah, itu terbantahkan di situ. Nanti kita akan belajar Al-Quran. Salah satu fungsi belajar ilmu Al-Quran ini kita bisa membantah orang-orang yang kemudian mencoba untuk menjatuhkan Nabi Muhammad melalui Al-Qurannya. Gitu ya. Wajah bihkamin wa tashri'atin fi mu'alajatil amradil ijtima'iyyah wal iqtisadiyah was siyasiyah. Dan dalam Al-Quran ini isinya petunjuk-petunjuk tadi. Untuk apa? Untuk bisa memberikan solusi, mengobati. Mu'alajah ini kan pengobatan, memberikan memulihkan penyakit-penyakit yang ada di tengah umat. Baik itu penyakit sosial ya, penyakit sosial itu misal merebaknya zina, merebaknya pelecehan itu termasuk dalam penyakit sosial, merebaknya kaum gay itu penyakit sosial itu ya, yang kemudian mulai dinormalisasikan, bahaya itu. Nah itu ada dalam Quran. Al-Quran itu mencoba untuk memberikan petunjuk dan pengetahuan. Wal iktisadiyah. Iktisadiyah ini ekonomi. Nah, di dalam Al-Quran itu ada bagaimana kisah tentang Nabi Yusuf, bagaimana beliau menjadi seorang diangkat sebagai menteri ekonomi kalau bahasa hari ini ya. Wasiyasiyah, politik. Nah, itu ada keterangan semuanya di dalam Al-Quran. Ada banyak kisah yang kemudian memberikan ibroh untuk kemudian menghadapi problem masa kini. Tuhayyirul albab, ya, yang membuka kemudian pintu-pintu peluang. Wa ya'jizu an muhakatiha wa mujaratiha fatahil. Jadi keagungannya itu membuat para cendekiawan dan para pakar terheran-heran dan tak mampu menandinginya. Sebagaimana tadi ya, ahli-ahli syair pada masa Nabi itu terheran-heran dengan Nabi Muhammad yang bisa membuat syair, sedangkan Nabi Muhammad belum pernah belajar sekalipun bersama mereka, tidak pernah duduk dengan mereka, tidak pernah ngobrol, tapi tiba-tiba bisa buat syair yang lebih bagus daripada mereka. Nah ini membuat mereka terheran-heran dan penasaran dari mana Nabi Muhammad bisa membuat syair seindah ini, walaupun sebenarnya ini bukan syair. Wa ma huwa biqauli syair, ya, Al-Quran itu bukan sekedar syair.
Wa fihi minal wujuhi al-bayaniyah wal balaghiyah ma la yastati'uhu fursanul balaghah. Nah, gaya bahasa dan keindahan sastranya pun tidak bisa ditandingi para ahli retorika dan pujangga. Fursan ini seorang ahli berkuda. Fursanul balaghah artinya orang yang sangat pintar dalam balaghah, ahli bahasa Arab. Wa fuhulul udabai. Fuhulul udaba ini orang yang ahli pujangga. Ya. Wa ahlul kalam, dan orang yang pintar retorika, ahli mantik seperti Rocky Gerung. Itu tidak akan, mereka tetap akan terheran-heran dan terpukau dengan Al-Qur'an. Walihada kana minal jadiri bil mustaghilina bi dirasat al-Qur'aniyah ayubayinu linnas ma hawa hadzal Qur'an al-majid min usulil ulum wal ma'arifi. Karena itu sangat penting bagi para pelajar studi Al-Qur'an untuk memahami ulumul Quran ini supaya dia bisa menjelaskan kepada masyarakat kandungan ilmu dan keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Quran ini, dari kisah-kisahnya, dari kabar-kabarnya, ya seperti tadi ya, dari kandungan ilmunya, ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Itu yang kemudian membuat orang-orang takjub, berpikir, dan kemudian mengimani Al-Quran. Seperti itu ya. Ini mungkin sedikit untuk sebagai pengantar ulumul Quran pada malam hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan minggu depan. Belum kita kabarkan, ada satu pertanyaan mungkin ingin tanyakan. Cukup ya? Oke, kita cukupkan sekian dulu untuk malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na ma 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.